Hai FICC, welcome to FICC News. Sekarang mari kita saksikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to home. Jika butuh informasi lebih lanjut, dapat mendatangi tim pelayanan kami atau dapat melihat slide berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan yang sudah melayani bersama dalam ibadah minggu ini, biar kiranya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. FIC Church mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya yang sudah melayani dalam penyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu ini, biar kiranya firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami semua. FIC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam Lighthouse Prayer, doa malam online setiap Senin sampai Sabtu jam 7 malam secara online WhatsApp Group. Dan kami juga mau mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam doa siang, setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang di gereja. Yuk sama-sama hadir untuk berdoa bersama-sama. Kami menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, di lantai 2 gedung gereja tersedia ibadah khusus anak yaitu FICC Kids. Untuk info lebih lanjut dapat mendatangi tim pelayan kami. FICC Lead Night, kami informasikan kepada seluruh all the leaders dan FICC Worship untuk dapat hadir dalam Lead Night pada hari Sabtu 1 Agustus jam 5 sore di tempat ini. Kami menginformasikan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat yang tersedia. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelunasan renovasi gereja yaitu Gerakan Ceban, dapat melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mau menginformasikan terkait Mikaka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran, bisa secara langsung mendatangi atau menghubungi Ibu Lauriko Suryadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan kita akan memasuki tema baru yaitu Serve with Love. Tuhan Yesus memberkati.
dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan nafas, Tuhan masih memberikan kekuatan untuk kita ada di dalam rumah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menetapkan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat sore hari ini di mana kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh berada di bait Allah, kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk senantiasa dibentuk oleh firman-Mu, untuk senantiasa Engkau bertahta Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami Bapa, sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu berkenan, sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu boleh menjadi kesukaan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan perkenan-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada kuasa iblis setan roh jahat yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini, kami satukan hati di dalam nama Yesus. Kami usir, kami patahkan, kami usir segala kuasa iblis setan roh jahat yang hendak mengganggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik dari ushers, kolektan, worship leader, para singer Tuhan, multimedia, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah atas kami Tuhan, pengurapan dari alam maha tinggi turun atas setiap hamba-hamba-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh memberkati kami semuanya, membangunkan semangat kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami yang lemah. Di dalam nama Yesus ada kuasa dan kami percaya Engkau bakar setiap hati kami Tuhan pada sore hari ini, sehingga sore ini kami pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan yang dari Tuhan, kami pulang dengan sukacita surgawi boleh memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu yang di atas juga Engkau berkati, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Oh Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, biar Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya sementara kami memuji Tuhan, kuasa-Mu bekerja, Allah bertahta di atas puji-pujian. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat berikan kelegaan, yang dalam pergumulan berikan kemenangan Tuhan, sehingga sore hari ini boleh menjadi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi pada sore hari ini. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang benar. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kau gunung batu kami Tuhan. Semua nafas isi katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus namanya, Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Sorakan haleluya. Kau gunung batuku, kau gunung batuku. Katakan. Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Sorakan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau Tuhan yang benar. Yesus namanya. Walau badai menerpa dalam hidup kami, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Come on, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Woo. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Ku kan terbang, 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 hey, di awan dan menari, nari, nari. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ku kan terbang, terbang. Ku kan
sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Hey! Bukan terbang tinggi di atas awan bersamamu Tuhan. Bukan terbang, come on. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, Teguh menopang, bukan aman. Dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu. Bukan terbang, coba kepakkan sayapmu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami kan aman dalam-Mu, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu kasih tos kanan kiri dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh ada dalam minggu yang keempat. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia telah berjanji setia, menolong, tak pernah meninggalkan kita. Biar kiranya dalam ibadah kita hari ini kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas segala apapun yang kita hadapi, yang kita jalani. Biar kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, hati Tuhan yang disenangkan sore hari ini. Kita punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang. Saya undang balik berdiri bagi Bapak Ibu semua. Kita sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan yang besar. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan kemenangan darimu, Yesus Kami takkan menyerah, hidup kami dalam-Mu, Yesus, Yesus Kau Allah yang setia, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kau telah berjanji Tuhan. Imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku
Ajaib Kau Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwamu, lihatlah keadaan hidupmu. Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuhku. Oh haleluya. Ikan nama sana bayi sangkaimo soro hayo rotasi. Karkuaya masangkaimo soto saya. Hadirat kudus-Mu ya Bapa. Katakan tak akan goyah. Katakan dengan iman tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Amin. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hadirat kudus-Mu Tuhan, lingkupi kami Tuhan, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan situasi kondisi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau mengetahui setiap kesulitan pergumulan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memulihkan. Terlebih lagi ya Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu ya. Bentuk kami Tuhan menjadi manusia yang baru, manusia yang elok di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapiku Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman. Pakai hidupku dan urapi setiap kami dan berkati setiap kami. Biarlah hadirat kudus-Mu Tuhan memenuhi, melingkupi setiap kami. Dan kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, kesembuhan, kelepasan menjadi bahagian hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Semua baik-baik? Amin. Semua baik. Bapak Ibu bisa ada di sini. Tiap minggu kita ketemu. Semua baik adanya. Amin. Semuanya bisa terlewati. Kita akan belajar tentang one love. Saya tertarik ya dengan pujian ini ya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku. Apa yang Bapak pikirkan dari keadaan Bapak Ibu? Renungkan baik-baik. Situasi kondisi yang mencekam, ekonomi, rumah tangga, anak. Tapi menurut saya, lebih daripada itu, bagaimana keadaan Bapak Ibu di hadapan Bapak di surga. Amin. Itu yang lebih terpenting.
Sudah tepat gak kehidupan kita di mata Dia? Sudah pas gak kita itu menjadi manusia yang baru? Supaya apa? One love. Saya tahu ya, ini bukan perkara mudah. Saya ngerti aja berjuang, berdarah-darah. Jadi saya kalau melihat ya Bapak Ibu itu jatuh bangun, saya bisa memaklumi. Yang penting kita semua tuh punya niat, punya tekad, bahkan nekat. Yuk kita buka dulu ya sebagai ayat pembukaan Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Ini sudah disinggung oleh Ibu Gembala sama Jerry. Kalau Jerry kemarin dari ayat 12 sampai 17, saya cukup 12 sampai 14. Tapi kita akan bahas banyak dari Kolose 3 ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lanjut. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lanjut. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang dan jadi sangat penting kasih itu. Karena Allah kita adalah kasih. Kita harus mengerti, memahami. Tapi kalau mau jujur ngomong ya, ini menjadi barang mahal. Menjadi sesuatu yang langka di gereja. Bukan gak ada. Kalau saya di masa lalu pernah di jalanan, saya tuh bisa merasakan gitu loh. Tentunya dalam perspektif ya, kita anak-anak jalanan gitu. Kita bisa berbagi rokok, temen gak punya uang, kita keluarin dompet, taruh di meja. Kita gak punya uang, kita beli nasi aja. Sayurnya minta sama dia. Dan mereka dengan senang, happy. Waktu kita disenggol orang, waktu kita ngomong, mereka langsung loh. Ngumpul, tarung. Dan itu jadi tawuran. Dan itu beberapa kali saya lakukan. Mereka gak mikir loh. Kalau waktu kayak sekolah gitu ya. Begitu ribut, di gudang ambil besi, ambil parang, ambil linggis, keluar. Dan kita habisi orang-orang itu. Mereka gak pernah mikir gitu loh, resikonya gitu. Yang mereka tahu, itu teman gua. Dia harus gua tolong, gua lindungi. Di gereja minim loh. Sikap ini. Yang saya bingung ya, waktu saya beribadah di gereja, ini yang Kristen anak jalanan apa orang-orang ini ya gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Bapak Ibu kan pasti punya lingkungan sosial, betul gak Mutia? Pasti ngalamin kan yang begitu. Waktu lu di gereja gimana? Lu kaget kan? Ini yang Kristen siapa gitu loh.
Paham nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti kan punya teman kecil. Benar-benar itu saya. Bukan nggak ada ya, ada. Saya udah cerita sama Jerry. Saya bilang orangnya udah pulang ke rumah Bapak, jadi bolehlah gue cerita. Itu Patim. Waktu usaha saya diganggu sama Perman, saya ngomong sama Patim. Langsung lu ngotot, jiwa korsanya keluar dia. Sekarang gue kesini, lalu dia sebut, nanti gue bawa salah satu intasi. Jangan Patim, sabar. Tenang. Enggak, gue sekarang sabar. Maksudnya gue tuh lagi kongko doang gitu loh. Itu orang kayak gitu ya. Enggak mikir gitu loh. Pokoknya kalau lu orang gua, lu diganggu, maju bareng. Sabar Patim, sabar. Saya selesaiin dulu, kalau nggak selesai, ya udah gua pantau ya. Kalau besok nggak kelar, gua datang. Iya. Puji Tuhannya beres. Kalau nggak waruwet urusannya dah, ya kan? Puji Tuhannya beres. Itu loh, jiwa korsanya. Nah gereja itu nggak ada tuh yang begitu-begitu gitu. Harusnya kan kita ngerti ya, kasih itu kan menjadi trademarknya kekristenan. Betul? Betul nggak? Tapi kenapa gitu loh? Kok seakan-akan itu menjadi sirna gitu. Hanya jargon. Omongan-omongan di sana, di surga mulia gitu. Padahal kan itu harusnya dalam tataran aplikasi kehidupan. Ngeri loh. Nah kita harus berbenah. Amin. Betul nggak? Ini bukan sama temen sama siapa. Keluarga. Anak sama orang tua sama anak. Istri sama suami sama istri. Saya ada pelajari ya, ada 4 hal yang menghalangi orang-orang itu mengalami ini. One love ini. Seharusnya kan itu kasih itu ya. Seharusnya kan kasih itu menjadi kehidupan gitu loh. Bukan sekedar seremonial keagamaan gitu loh. Misalnya ya, tiap minggu saya menara doa. Mau pelayanan nggak ada urusan. Kenapa? Yang di sana menara doa itu teman-teman sepelayanan saya. Saya harus support dia. Saya harus dukung dia. Itu bentuk saya mengasihi mereka. Itu bentuknya. Dan kalau misalnya anak-anak telat, saya pasti marah-marah. Kalau nggak mau cepet-cepet tinggal. Gua harus menara doa. Kenapa bisa begitu? Karena ada kasih. Kasih itu yang mendrive seluruh kehidupan kita. Memotori seluruh kehidupan kita. Capek nggak? Enggak. Jenuh nggak? Enggak. Justru saya lebih dapat feel-nya kalau saya ikut menara doa. Dibanding saya datang langsung duduk sini. Kenapa? Saya langsung connecting. Saya langsung rasakan hadirat Tuhan. Itu berkat yang buat saya pribadi. Kita nggak mungkin bisa lelah. Jangan lelah. Nggak bakal lelah.
kalau polanya benar. Nah, kenapa bisa terjadi miss gitu? Coba ayat 5-nya Sam. Kolose 3 ayat 5. Nih, problem yang pertama nih. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan, jadi semua itu sama loh dengan penyembahan berhala. Jadi kenapa? Karena gak mau mematikan seluruh keinginan daging. Ini problemnya. Itu problem kita. Coba suami istri gesek-gesekan. Kalau mau kita jujur ya, perhatikan, itu kan bukan sesuatu yang fundamental. Itu remeh-temeh semua. Keributan apa gitu loh. Cuma miskomunikasi aja. Marah gitu. Sampai berhari-hari. Marah boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya. Dasarnya marah apa? Tahu nggak? Kita tuh nggak usah perlu marah-marah kalau bukan yang fundamental. Waktu bicara tentang keselamatan, kamu boleh marah. Kamu boleh marah, semarah-marah, pukul aja. Karena itu bicara tentang keselamatan. Tapi waktu bicara tentang dunia, tenang aja. Sabar. Bicarakan dengan baik. Amin. Jangan. Sesuatu yang dunia itu gak usah sampai kayak kesetanan. Padahal setan juga gak kayak gitu loh. Amin. Kita lebih dari setan. Gak tahu diri. Amin. Jadi kita harus matikan tuh diri kita dari segala sesuatu yang duniawi. Kenapa? Itu ayat 1-nya Sam. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Kalau kita nggak matikan diri kita nggak memiliki kemampuan ini memikirkan perkara yang di atas. Ayat selanjutnya, bukan yang di bumi. Nggak bisa. Orang dunia nggak mungkin bisa berpikir kerajaan surga. Bolot. Bapak Ibu tahu bolot ya? Kalau bolot di lenong itu lucu. Kalau lu bolot, lu ngeselin orang tahu. Amin. Ya, istri lu kesel, suami lu kesel, anak lu kesel. Amin. Kalau bolot ngelenong lucu dia. Tapi kalau orang Kristen bolot ngeselin. Bertobat. Amin. Ya. Jadi kita harus matikan segala duniawi itu. Supaya kita memiliki kemampuan memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Amin. Yang kedua, coba. Ayat 8. Tetapi sekarang bualah semua yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Kalau dulu tanyanya Mary, sampah semua sini. Benar. Ya tuh orangnya masih hidup.
Pokoknya apa yang bisa dikeluarin, keluarin semuanya. Orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang, orang jahat mengeluarkan semua yang jahat. Makanya gua mah mulutnya doang omong kosong, lu mah rada-rada kayaknya lu aneh, stres nih orang nih. Nggak ada. Firman bilang semua orang yang baik itu mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Amin. Ada. Buang. Lu mah kumpulin. Ngerti nggak? Itu sampah, kalau dibuang itu sampah. Bapak Ibu. Amin. Sampah. Kan gini-giniannya kan sampah. Bikin rusuh. Kalau Rasul Paulus semuanya itu dulu itu kuanggap rugi, itu sampah. Bahasanya ini skubalan, kotoran. Kotoran. Kotoran itu kan bukan dikonsumsi ya Bapak Ibu ya. Amin. Enggak ditaruh meja makan. Kalau buat pupuk boleh. Tapi enggak ada yang dikonsumsi. Itu loh problemnya. Kita menyimpan dan menikmati sampah itu. Makanya kita sulit. Ini hal yang kedua. Jadi kita harus buang semuanya ini. Amin. Yang ketiga nih. Kolose 3 ayat 12. Nih Jerry pakai ini. Saya bilang kok jadi kita nih Kolose semua ya. Geng Kolose kayaknya. Amin. Ini unik nih. Kalau penghilaman Roh Kudus luar biasa. Tapi akan saya iris tipis-tipis. Kalau Jerry kan tebel. Saya iris tipis-tipis. Kayak bacon. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah. Terus. Ini kalau ini begini bicara apa sih? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Bicara apa sih? Hah? Buah roh, amin. Betul? Iya, buah roh. Tapi saya mau kasih tahu dulu. Kenapa orang gak bisa penuh buah rohnya itu? Ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi apa? Bapak Ibu harus ngerti ya, orang-orang pilihan. Itu identitas. Coba pindah dulu ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Nih, tetapi kamu akan menerima kuasa. Wah, keren nih. Kalau Roh Kudus turun ke atas dan kamu akan menjadi, perhatikan kata saksi. Menjadi itu bicara Bapak Ibu, anak-anak muda dan saya saksi. Itu bicara tentang identitas. Bukan sekedar aktivitas. Amin. Jadi Bapak Ibu harus tahu, mengerti, memahami. Bapak Ibu dipilih dan memiliki identitas yang baru, manusia baru. Agar Bapak Ibu menjadi saksi. Amin. Bapak Ibu harus menjadi saksi. Bahwa Allah itu ada loh. Allah itu nyata. Enggak nunjau di sana. Bapak Ibu percaya enggak Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu? Amin. Berarti Allah ada kan? Kenapa sikap kita enggak juntrungan? Ya ini. Karena kita tidak memiliki, memahami. Yang parahnya nih ya. Kita enggak memiliki gairah, hasrat untuk memahami dan menghidupi
identitas itu. Saksi, dan itu lanjut tuh. Tadi Kolose 3 ayat 12. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kuduslah kamu seperti aku. Pantas nggak kalau orang kudus itu ngomongin orang? Oh. Masa kalah sama anak jalanan? Saya ini bertahun-tahun di jalanan. Saya bisa ngelihat orang itu mau jahat apa enggak. Tanya Mel. Dia mau ngejain kita Mel. Masa kok? Lu jangan gugup ya. Saya udah siap-siap. Begitu dekat pasti gua hajar nih orang. Kenapa? Itu seninya. Bikin orang jatuh dulu. Shock. Karena kan dia nggak tahu dia nggak tahu kalau kita tahu dia mau jahatin. Dan kalau kita di dalam Tuhan, kita harus tahu posisi kita. Amin. Kita nggak bakal lalai kalau kita mengerti memahami kita orang pilihan Allah. Identitas kita ini saksinya dan orang-orang kudus. Kita nggak berani ngomong sembarangan, ngomongin orang sembarangan. Kasih itu kan menutupi kesalahan kan, amin. Bukan menyebarkan, memberitakan, buset. Ampun. Mending kalau benar, enggak benar. Coba. Kan orang ini ke gereja mah rajin. Otaknya dunia. Amin. Jangan. Jemaat Allah di GPA Keluarga Allah jangan. Amin. Kita ini manusia baru. Katakan, hai jiwaku. Kita manusia baru. Hai jiwaku. Aku manusia baru. Bentuk Tuhanku. Ngomong sama jiwa. Jiwa ini suka gelisah loh. Makanya ada ketenangan jiwaku. Kita harus dialog sama jiwa. Tuhan itu baik. Dalam lembah-lembah kekelaman kan kita. Masalah itu kan ada aja. Amin. Jadi kita harus mengerti, memahami. Kita orang pilihan untuk menjadi saksi. Dan kita orang kudusnya. Yang lanjutnya apa? Dan dikasihinya. Amin. Bapak mengerti enggak? Bapak Ibu mengerti enggak dikasihi Tuhan? Coba Yohanes 3 ayat 16 Sam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kalau Bapak Ibu baca narasi ini, apa yang Bapak Ibu tangkap? Sebuah kasih yang besar, amin. Tapi bahasa aslinya tuh nggak begitu. Enggak merujuk tentang ukuran. Itu hotos. Lebih tepatnya dengan cara inilah Allah mengasihi dunia ini. Coba kalau bisa terjemahan lama, Sam. Terjemahan lama LAI tahun berapa tuh? 57.
Bisa nggak? Kalau Bapak Ibu pakai dengan ini, dengan cara ini Allah mengasihi, kan kalau ngikutin ini, itu kan kita, orientasinya ke kita, amin. Tapi kalau dengan cara ini, itu bagaimana Allah mengekspresikan seluruh perasaan kasihnya buat dunia. Jadi cara Allah, bukan volume ukuran, tapi bagaimana Allah mengekspresikan dirinya, kasihnya kepada dunia. Jadi waktu Bapak Ibu memahami ini, punya cara pandang yang beda akan sesama. Amin. Beda. Saya ngeliat Mary aja beda. Benar. Mary itu lemah. Tapi saya bisa melihat gitu loh. Mary adalah gambaran hidup saya. Bagaimana Tuhan melihat saya penuh kelemahan, kelalaian, kebodohan. Itu sebuah perspektif yang baru. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Jadi kalau karena begitu besar, itu kalau Hotos itu, kalau dia mengikuti kalimat kata keterangan atau kata sifat, sedangkan kalau ini di sini Yohanes 3 ayat 16 itu Hotos di depan, baru kata kerja mengasihi. Itu. Dengan cara ini Allah mengasihi. Jadi kita bisa melihat dengan cara apa Allah mengasihi dengan dunia. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Lalu Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu mengasihi dirimu, keluargamu, sesamamu. Itu. Amin. Makanya kalau baca Alkitab tuh pelan-pelan. Setiap tulisan itu diilhamkan oleh Roh. Amin. Setiap kata itu perhatikan, saya harus perhatikan. Kalau ditulis itu nggak mungkin, ya memang mesti begitu. Tapi ada maknanya di situ. Amin. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, memahami bagaimana cara Bapak Ibu memandang suami kepada istri, istri kepada suami. Seperti Bapa di surga, bagaimana cara mengasihinya. Dia menyerahkan anak yang tunggal. Jadi nas kitab suci ini menceritakan bagaimana kasih Allah itu yang luar biasa itu. Cara Allah mengasihi. Dia memberikan sesuatu yang paling spesial dan gak ada duanya. Amin. Buat hidup Bapak dan saya. Amin. Buat kita semua. Jadi kita harus mengerti, memahami betapa hebatnya. Yang keempat, coba Lukas 12 ayat 15 sampai 16. Ini kenapa ya orang-orang nih gak bisa menjadi manusia baru, gak bisa memiliki kasih itu. Kita harus mengerti, memahami bagaimana kasih itu Allah itu menyatakan dengan caranya. Dan kita harus mengikuti, meneladani. Amin. Ini yang keempat, penghalang buat kita dan harus kita berangus semuanya. Ini tentang
perjalanan dua pribadi, Kleopas dan temannya, perjalanan menuju Emmaus. Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Bukan 24, Sam. 24. Lukas 24. Oke. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama. Ayat berikutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal. Jadi ada selubung. Kalau 3 hal yang di atas itu bagian kita. Kita harus melakukannya. Kita yang harus matikan. Kita yang harus membuang. Dan kita yang harus memiliki hasrat. Berjuang untuk memiliki hasrat. Amin. Identitas kita. Siapa kita. Dan kita harus menghidupi itu. Nah yang ini pekerjaan lain. Makanya kalau di Filipi 2 ayat 12 itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bagian kita. Ayat 13-nya, karena Allah mengerjakan di dalam kamu. Itu bagian Allah. Dan Roh Kudus di situ berperan. Amin. Nah ini. Jadi mereka jalan bersama Tuhan. Mereka merasakan jiwa mereka tuh berkobar-kobar. Tapi mereka enggak mengerti, memahami. Karena ada yang menghalangi mata. Nah, kita kan rajin nih ibadah pelayanan. Kita merasakan spiritnya. Wah, ayo ke Kinasi, peluk-pelukan, teletabis. Pulangnya berantem. Sehat. Hah? Lihat ya. Kenapa? Ini loh. Saya enggak mengejek ya. Karena saya lihat, ini Roh Kudus ajarin. Saya sampai malam ya mikirin, tidur aja bawa ngimpi ini. Benar-benar. Ini khotbah yang bikin pegel. Capek lu Bapak Ibu. Benar-benar. Mary tahulah. Lemes. Energi tuh habis. Benar-benar lemes. Badan meriang. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini 4 hal ya Bapak Ibu. Yang menghalangi kita untuk bisa menghidupi one love itu. Jadi kita nggak bisa. Kalau selama ini kan kita melakukannya itu kan karena rutinitas keagamaan. Karena saling mengenal. Sebatas itu. Amin. Betul nggak? Kita harus jujur. Kejujuran itu penting loh Bapak Ibu. Kita jujur atas diri kita itu penting. Supaya apa? Kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Kalau waktu ngomong sama Marsya, Pak, kalau bisa jangan nyinggung orang. Ya kalau masalah tersinggung mah itu urusan dia ya. Yang penting gua nggak punya motif untuk menyinggung orang. Amin. Yang penting kan motifnya, betul nggak? Waktu firman diberitakan mengena Bapak Ibu, itu juga bisa kena saya loh. Ya jangan marah, itulah bagian hidup kita, amin. Yang penting saya tulus, enggak ada motif untuk melukai siapapun. Dan tugas saya memberitakan firman, bukan menyakiti orang, amin. Coba untungnya apa? Saya menyakiti Bapak Ibu, saya ngomongin Bapak Ibu, emangnya saya digaji?
Amin. Emang disuruh? Enggak. Kurang kerjaan. Ngapain? Kan masih ada pekerjaan lain. Daripada ngomongin orang, dia juga gak ngegaji kita. Amin. Gak ngasih ampau, gak apa. Paling salaman doang. Lama-lama juga kalau salaman, lama-lama ledes tangan. Amin. Amin. Iyalah. Itu 4 hal yang penting Bapak Ibu. Dan kita harus memiliki komitmen, keputusan untuk memberangus ini. Amin. Coba Galatia 5 ayat 25. Tadi kan udah disinggung ya kan. Di ayat-ayat yang di atas. Ya kan? Itu kan sebenarnya buah roh. Amin. Kenakanlah kasih. Siapa tuh? Yang mengenakan siapa? Kita kan? Kita yang mengenakan. Bukan siapa-siapa. Kita yang mengenakan. Jikalau kita hidup oleh roh, Bapak Ibu percaya hidup di dalam roh? Roh Kudus ada di dalam setiap kita, amin. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Simple. Hidup dipimpin oleh roh. Supaya apa? Buah roh itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Mengalir. Itu air hidup mengalir. Amin. Saya diingetin. Marilah yang letih, lesu, berbeban berat. Amin. Datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Amin. Bapak Ibu udah terima kelegaan belum dari Tuhan Yesus? Hah? Yakin? Kenapa kelegaan itu gak diberikan buat orang lain? Kalau Tuhan telah memberikan kelegaan, biarlah hidupmu juga. Mari yang letih, lesu, berbeban. Aku beri kelegaan. Amin. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, engkau juga akan memberikan kelegaan bagi orang. Amin. Bukan bikin sesek dada orang sampai jantungan. Ngerti gak? Amin. Orang darah tinggi gara-gara lu bertobat bos. Ampun. Halo Mutia. Santai aja Mutia. Betul gak? Ya. Kalau Yesus menjadi Tuhan dan Tuhan bilang, aku memberi kelegaan. Tolong. Dunia ini benar-benar minta ampun. Ya. Kalau Indonesia suram, amin. Kalau Indonesia suram, pergi aja ke negara lain. Aduh, kita jangan begitu. Jangan. Ngerti gak? Orang udah susah. Kamu tuh dipanggil untuk memberi damai. Amin. Jangan begitu. Amin. Jadi kita harus dipimpin oleh roh. Supaya kita bisa memberikan kelegaan bagi sesama. Orang kan kita gak tahu hidup orang tuh penat. Masalah ada aja. Kok ya lu bukannya bantuin malah bikin pusing orang gitu. Bertobat bos, bertobat. Amin Bapak Ibu, anak-anak. Jangan baik-baik di depan, lu ngomongin lagi temen lu. Apa tuh kayak siapa ya? Bilang P3 apa? Apa tuh? Pura-pura baik, ini belakangnya ngomongin gitu. Nah itu loh. Jadi kita harus ngerti, memahami. Kalau Bapak Ibu dipimpin, enggak mungkin bisa. Karena Roh Kudusnya akan memimpin. Ngerti enggak memimpin? Memimpin itu seperti merchant bank. Gerak jalan. 1, 2, 1, 2. Jangan lu ke sono.
Tuhan di sini, lu kesono-sono, lu ngapain bos ini di belakang, ngerti, hidup dipimpin. Amin. Dipimpin, ngerti nggak dipimpin? Kalau Pak Ahok bilang kalau bodong ikut, dah, ikut Tuhan, aman. Amin. Di luar sana ruwet urusannya. Hanya di dalam Tuhan ada perteduhan. Amin. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Amin. Yang kedua nih, Lukas 24 ayat 30 dan 31. Kalau tadi kan ada selubung. Amin. Nah, ini dia. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lanjut. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi maksudnya gimana? Makanya saya bilang, Bapak Ibu kalau baca firman hati-hati, tenang, jangan buru-buru. Hiduplah di dalam persekutuan. Amin. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Anda pasti orang yang berubah. Benar. Anda pasti berubah. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi waktu itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, terbukalah mata mereka. Dan mereka mengenal dia. Jadi ini pengenalan ini penting loh Bapak Ibu. Itu harus dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Nggak bisa, harus dibangun setiap hari. Setiap waktu. Amin. Nggak bisa dengan cara lain. Baik kamu makan, minum, lakukan semua seperti untuk Tuhan. Coba Kolose 3 ayat 15M. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lihat, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini bicara tentang kebenaran, Bapak Ibu. Ini bicara tentang damai sejahtera, itu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan makanan minuman. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu harus mengerti, memahami. Damai sejahtera Allah harus memerintah dalam hati kita. Tadi dalam pujian apa itu ya? Firman-Mu menjadi terang bagi kakiku. Betul ya? Siapa di sini yang waktu mudanya latihan silat atau apa? Enggak ada ya? Kalau kita dulu itu ditekeninnya beksinya, kakinya, kuda-kudanya. Karena itu penting waktu kita bergerak, posisi kedudukan kita itu kokoh. Kalau kita lihat Alkitab, kaki kita itu berkasutkan untuk kerelaan memberitakan Injil. Amin. Itu akan mengokohkan kita loh Bapak Ibu. Itu semua banyak hal akan datang mendera hidup kita. Tapi kalau kita
punya kerelaan untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu akan tetap kokoh. Mau sama siapapun, mau suami, istri, anak, orang tua, saudara, kita punya mindset yang benar. Itu yang kita harus mengerti, pahami. Amin. Ayat 16-nya, Sam. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Bapak Ibu mau? Sungguh? Minta. Gairahkan diri Anda sendiri. Jangan perkataan dunia, perkataan Kristus. Dan Bapak Ibu kan lihat, kok semakin hari dibaharui. Itu kan Kolose 3 ayat 10. Dibaharui, manusia baru dibaharui, terus dibaharui. Karena apa? Ini. Dan kita akan semakin kaya di dalam Tuhan. Semakin kaya dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi berkat kehidupan buat setiap orang. Amin. Ini ayat terakhir ya. Ayat perenungan buat kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran ini aletheia, bukan dikaiosune. Ini kebenaran tentang, bicara tentang Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus mengerti. Dengan perbuatan dalam amin, siap melakukan. Bapak Ibu loh yang berbahagia loh. Seperti tadi pujiannya. Bagaimana posisi Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu di hadapan. Waktu kita nanti di hadapan tahta sucinya. Percayalah, orang yang gak memahami ini gak bakal kuat. Dia kan gak sanggup di hadapan tahta suci Allah Bapa. Kalau Musa 40 hari penuh kemuliaan, orang bangsa Israel gak kuat, bagaimana dengan hadirat Allah itu? Kalau Bapak Ibu gak membangun kesucian, kekudusan hidup. Amin. Pastikan keadaan Bapak Ibu itu berkenan dan layak menemui Dia. Amin. Ya. Kalau ada pujian, lebih baik 1 hari di pelataran. Kita bukan di pelataran lagi, saya ingat ya. Kita di dalam bait suci kudusnya, ruang maha kudusnya. Makanya waktu kita tahu kita di ruang maha kudusnya dan kita menjadi bait sucinya, kita enggak mungkin sembarangan bicara, sembarangan berperilaku. Amin. Setiap tutur kata itu kita harus latih. Makanya kita harus dipimpin oleh Roh. Dan biarlah perkataan Kristus itu diam. Dan seluruh kekayaan itu memenuhi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan
buat setiap kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba selesai bicara, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, menerangi setiap hati, mencerahkan, dan membuka setiap penghalang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa kami lebih mengenal Engkau, bahwa kami untuk lebih memiliki hasrat dan gairah, untuk lebih mengenal kasih-Mu dan mencintai-Mu ya Bapa, lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki pemahaman yang benar, kami akan memiliki cara pandang yang benar di hadapan-Mu. Materaikan firman-Mu, berkati setiap sidang jemaat-Mu, dan berkati setiap hasil jeripayanya ya Bapa. Mereka telah memberikan waktu, kesempatan, dan kekuatan mereka Tuhan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau balas dengan berlipat kali ganda. Berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, diberkati studi mereka, diberkati ya Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pakai setiap kami para hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Penyambutan tamu, kolektan WS ingatan musik dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Muda Paulus Joko dalam setiap langkah pelayanan kehidupannya, dalam usahanya, apa yang diperbuat berhasil Tuhan. Berkati istri, anak, menantu, cucunya. Biarlah Tuhan Allah campur tangan dan bekerja di atas kehidupan yang Kau Allah sumber dan memberkati, mencukupi segala apa yang dibutuhkan hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu yang hadir. Memberkati hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami diajarkan, ditegur dan dinasehati akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh akan firman Tuhan. Kami butuh kekuatan yang datang daripada Allah. Pimpinan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami persembahkan, kuduskan, sucikan oleh kuasa-Mu untuk mencukupi segala operasional gereja di tempat ini. Engkau Allah sumber berkat dan membuka tingkap-tingkap langit dari sorga mengalir berkat-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar kecil dan semuanya yang sudah memberi Tuhan berkati. Biarlah Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu yang hadir malam ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang bekerja, yang sekolah, yang usaha, yang berbisnis. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah apa yang kami perbuat berhasil. Biarlah Tuhan Engkau yang sumber kekuatan kami. Engkau memberikan hikmat, pengetahuan bagi setiap kami. Meskipun badai pencobaan kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Di saat kami menghadapi cobaan, Engkau akan memberikan kepada kami bukan jalan buntu, tapi Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Sehingga kami boleh dapat menanggungnya bersama Yesus. Engkau memberikan satu pengharapan. Engkau memberikan satu keberhasilan bagi setiap kami. Kami tidak akan goyah Tuhan, karena Yesus menyertai kami. Kami percaya meskipun badai silih berganti banyak kami hadapi, tapi Yesus Engkau Allah Immanuel, Allah bersama kami. Tantangan boleh terjadi, tapi Yesus yang menguatkan kami, Yesus yang menghibur kami, Yesus yang memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau berikan, membuka tingkap-tingkap langit dari sorga, berkat Allah tercurah dan memberikan jawaban setiap pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami yang datang pada malam hari ini, yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya semua penyakit Kau izinkan supaya
kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Tuhan izinkan masalah boleh datang, kemuliaan Allah boleh dinyatakan dalam hidup kami. Dengan tantangan-tantangan hidup ini, cobaan-cobaan hidup ini, ada Yesus batra kehidupan kami sampai selama-lamanya yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan, yang berhalangan. Biarlah Tuhan ingatkan mereka pada minggu yang akan datang, supaya mereka boleh beribadah datang di tempat ini, yang disertai dengan perjamuan kudus, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, boleh menikmati hidangan yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Kuduskan setiap kami, untuk kami datang belajar mengucap syukur di dalam segala hal, baik keadaan suka dan duka, baik keadaan sakit dan sehat. Belajar kami mengucap syukur karena Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pimpin kami Roh Kudus, berikan sukacita Allah yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang membawa sukacita dan kemenangan, bahwa Allah sumber adalah kemenangan, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni segala salah dosa bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pengerja jajaran di pusat maupun daerah, Tuhan ampuni, jamah mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Selamatkan Indonesia, kami cinta Indonesia, karena di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan, dan umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami Tuhan. Indonesia Kau selamatkan Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah dekat, biarlah kami semua bagi orang yang percaya menjadi kekasih-kasih Kristus boleh masuk dalam kemuliaan yang-Mu yang kudus Tuhan. Untuk kami teguh dan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Meskipun berat adanya, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami orang percaya. Menaruh harapan pada Yesus yang memberikan jalan keluar dan kemenangan setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau pimpin dalam perjalanan kami, dari pergi hingga pulang dengan selamat, untuk kami berjumpa di tengah keluarga kami dengan sukacita Allah yang berlimpah-limpah, sehingga berkat Allah turun dan tercurah dalam ibadah kami pada sore hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang memberkati kami. Kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan semua, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara kekasih dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.